Yang pertama bisa dikabulkan persis sesuai permintaan, dikabulkan atau diganti, tidak diberi tapi diberi yang menghalangi dia terjerumus dalam keburukan. Daripada dikasih ini, udahlah dikasih ini yang terkeluar. Jadi banyak macam. Jadi boleh jadi doa sudah dikabulkan, tapi Anda belum merasa dikabulkan karena yang Anda minta itu, padahal yang itu belum tentu baik buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tafsir Al-Misbah. Percakapannya seperti biasa di ruang keluarga kami. Ada saya, ada Abi Quraish, dan ada Fathi hadir kembali bersama Anda semua. Sepertinya lebih banyak yang sahur di rumah daripada yang di luar rumah. Mudah-mudahan lagi menikmati juga waktu berkumpul bersama keluarga. Nah, hari ini topiknya nih Bi, salah satu pertanyaan yang kayaknya paling sering kita dengar sih. Udah berdoa, tapi rasanya nggak dikabulkan gitu. Nah, terus saya baca di Tafsir Al-Misbah, ini surah Al-Furqan ayat 77 itu sebetulnya Allah juga udah menegaskan bahwa Tuhan tidak akan mempedulikanmu kalau kamu tidak berdoa. Nah, tapi ini komplainnya kayaknya kita udah berdoa, tapi Tuhan tetap nggak peduli. Itu sebetulnya gimana ya, Bi? Apa panduannya kita dalam menghadapi situasi ini? Itu kalau kita baca di ayat Al-Baqarah 186, itu ada janji Tuhan. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Kuperkenankan permohonan hambaku kalau dia bermohon. Kalau dia bermohon. Sekarang kita lihat, kalau dia bermohon. Jadi nggak boleh ngambek. Nggak boleh berhenti bermohon. Sebelum ngambek. Nabi bersabda, ada orang yang sudah dalam perjalanan keletihan, memohon Tuhan. Tapi makanannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mau dikabulkan? Dia tidak dinilai berdoa oleh Tuhan. Karena dia nggak memenuhi syarat. Dia tidak memenuhi syarat. Karena itu, kalau mau dikabulkan, berdoa yang sebenarnya. Jangan lantas berkata, saya sudah angkat tangan sekian kali. Ya, Tuhan tidak menilai Anda berdoa. Kalau dia nilai Anda benar-benar berdoa, tulus, dan sebagainya, berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa dilarangnya, pasti 1000 kali lagi, pasti Tuhan kabulkan. Hanya cara pengabulannya bisa berbeda-beda. Oke, kita balik dulu deh ke situ. Tadi bahwa kadang-kadang kita ngerasanya sudah berdoa, karena memang semua manusia butuh berdoa ya, Bi? Iya. Semua manusia butuh. Manusia itu secara naluriah butuh berdoa. Itu ada kiraan itu ya, psikolog Amerika William James. Betul. Dia katakan tidak mungkin manusia tidak berdoa, karena tidak mungkin dalam diri manusia tidak pernah terlintas kecemasan atau harapan yang tidak bisa dia penuhi walaupun dengan meminta bantuan orang lain. Jadi ingat Tuhan pada saat butuh sesuatu gitu ya, dan nggak bisa minta ke orang lain. Tapi ya itu, jangan-jangan yang kita rasain kita sudah berdoa sebetulnya bahkan bukan tidak dikabulkan, tapi ibaratnya nyampe aja belum gitu doanya, karena kita memang belum siap, belum memenuhi syarat sebagai si pengirim doa. Gitu. Iya, itu kalau kita lanjutkan, Anda harus merasa dekat pada Tuhan. Ya kan? Ya. Jadi yang penting ada apa yang ada di dalam hati pada saat berdoa itu. Ya, kita sampaikan apa yang dalam hati, atau kalau tidak mau sampaikan apa yang dalam hati, bisa begini, ya Allah, Engkau tahu kebutuhanku, Engkau tahu harapanku, berikanlah aku apa yang terbaik untukku. Itu sudah doa. Nah, tadi Abi sempat bilang bahwa oke,
seandainya nih kita udah berusaha dekat, sudah siap gitu ya, tadi dalam bentuk ya aspek-aspek lain, pakaian kita, makanan kita itu juga halal gitu ya, menunjukkan kedekatan pada perintah Tuhan. Nah, sesudah itu pasti dikabulkan, tapi bentuk pengabulannya Bisa macam-macam. berbeda-beda. Ada berapa macam nih? Yang pertama bisa dikabulkan persis sesuai permintaan. Tuh udah pasti senang tuh. Iya toh. Dikabulkan tapi ditangguhkan. Anak Oke. kecil minta sama Abi, minta dibelikan komputer. Oh nanti deh kalau kamu gede, dikabulkan. Dikabulkan atau diganti. Minta belikan pistol-pistolan, minta belikan ini, ya diganti, dikasih yang lain. Karena nggak boleh. Bisa tidak diberi, tapi diberi yang menghalangi dia terjerumus dalam keburukan. Daripada dikasih ini, udahlah dikasih ini yang terkeluar. Jadi banyak macam. Jadi boleh jadi doa sudah dikabulkan, tapi Anda belum merasa dikabulkan karena yang Anda minta itu, padahal yang itu belum tentu baik buat Anda. Ya. Jadi yang dianggap nggak diterima itu karena memang nggak diterima persis sama seperti yang diminta di saat dimana emang kayaknya maunya sekarang gitu ya. Nah, gimana tuh Kak? Maunya sekarang bener nggak anak muda? Anak muda sekarang sih memang semuanya serba ada, serba mau sekarang. Jadi kayaknya kalau berdoa terus tidak mendapatkan apa yang dia mau pada saat itu udah dianggap tidak diterima. Dianggap tidak diterima. Padahal belum tentu begitu, ya kan? Belum tentu begitu. Tapi kadang-kadang mungkin yang susah juga karena ngerasanya oke, yang lain yang kayaknya nggak berdoa gitu ya, atau mungkin yang yang non Muslim atau orang yang kayaknya biasa aja ibadahnya dibanding saya, kok dia kayaknya doanya diterima gitu, kok kayaknya dapat sesuatu. Kan orang kadang-kadang ada juga ya kayak yang kayak ngebandingin gitu dengan yang lain. Misalnya ini contoh, maaf Bi. Jadi contohnya misalnya doa minta anak gitu kan, misalnya itu kan kayak langsung kelihatan tuh antara satu orang, mungkin kalau doa-doa yang lain nggak terlalu kelihatan, tapi barengan sama-sama kepingin dan sebenarnya kok dia dapet ya, aku enggak. Itu yang kadang-kadang bikin gelisah, bener nggak teman-teman? Itu yang bikin meragukan. Bagus ya. Mungkin jawabannya, salah satu jawabannya, yang pertama harus tahu, harus yakin bahwa Tuhan itu baik. Nah, kalau misalkan ada seorang ayah militer punya pistol di rumah, minta dipinjam oleh anaknya, boleh enggak? Nggak boleh. Pasti. Kenapa enggak boleh? Enggak sayang anak. Ya kan? Apa yang diminta ini tidak sesuai dengan kepentingan anak dan kemaslahatan. Ya, boleh jadi yang mana lebih senang punya anak yang durhaka, yang pencuri, yang ini daripada tidak punya anak. Jadi jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak baik. Si prasangka itu. Ya, jangan berprasangka buruk. Boleh jadi belum diberi, kalau diberi sekarang anaknya bakal terlantar nih. Tunggu deh setelah sekian tahun dia sudah bisa makan dan sebagainya, diberi anak. Selalu bersangka baik pada Tuhan. Betul. Tapi memang kadang-kadang kenapanya atau hikmahnya tuh belakangan gitu ya. Kita nggak bisa lihat itu Tuhan sekarang. sudah menegaskan, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu tidak baik untukmu. Sebaliknya juga demikian. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah proses klaim asuransi yang kemarin sudah selesai ya. Semuanya berjalan lancar. Terima kasih ya Mbak atas bantuannya. Waalaikumsalam Ibu. Sama-sama Bu. Menjaga amanah nasabah adalah prioritas kami. Memiliki asuransi adalah bentuk ikhtiar saya. Bukan karena takut, tapi karena saya ingin melindungi keluarga dari resiko finansial. Saya mempercayakan ikhtiar ini kepada Sun Life Syariah yang menerapkan prinsip syariah di produk asuransinya. Di Sun Life Syariah, saya mendapatkan apa yang saya persiapkan sesuai dengan yang dijanjikan. Agen saya pun memberikan pelayanan yang terbaik. Buat saya, ini bukan sekedar pekerjaan,
Menjadi agen asuransi syariah adalah amanah dari Sun Life Syariah dan para nasabah. Dan amanah itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Di Sun Life Syariah, ikhtiar Anda kami jaga dengan amanah. Fatih ada pengalaman lain nggak, Fat? Yang ini doa yang paling sering kakak baca deh. Doa yang paling sering kamu baca apa? Ya, tentunya ya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu memang judul itu doa yang benar-benar mencakupi segala iya, hal. Terangin Abi si doa sapu jagat itu Iya, katanya doa itu sebenarnya sapu gimana? jagat. Pasti banyak jalan-jalan cuma hafal satu doa itu. Iya, Boleh nggak, Abi? Cuma kalau hafalnya. satu doa itu sudah cukup semua. Semua Gitu, cukup. gitu. Menarik itu doa. Apa maknanya, Bi? Ya, kita lihat dulu. Itu doa tercantum dalam Al-Quran. Tuhan memuji, mencela dulu orang-orang yang berdoa, minta Rabbana atina fid dunya. Hasan. Tambah hasanah dia minta. Ya Coba Allah, Rabbana atina pokoknya fid saya dunya. minta di dunia. Hmm. Dia tidak katakan itu hasanah atau tidak. Hmm. Itu dicela. Dan dia tidak minta sesuatu yang berkaitan dengan akhirat. Itu dicela. Nah, yang dipuji itu adalah yang berucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat sekarang. Itu di Yang- Quran surah Al-Baqarah ayat ayat- 201. Oke. Oke, buat Baik. yang punya tafsir Kita Al-Misbah kita ini. lihat. Yang pertama yang diamati di sini itu doa tidak berkata wahai Tuhan, tidak ada kata ya. Semua doa dalam Al-Quran yang dipanjatkan oleh para nabi atau orang soleh tidak pakai ya, karena ya itu wahai mengesankan jauh. Anda harus berarti dekat. Rabbana. Yang kedua, doa kita ini tidak berkata anugerahilah saya, tapi anugerahilah kami. Jadi ajak orang lain bersama Anda. Siapa tahu Anda tidak berhasil, Anda berkekurangan, ada yang berhasil di sana. Tuhan lihat ini, oh ini masukkan dia di situ, kabulkan dia. Ya toh, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebajikan di dunia. Kita tidak sebut apa kebajikan di dunia itu. Tapi bisa bermacam-macam. Bisa rezeki yang halal. Bisa anak yang soleh. Bisa pasangan yang ideal. Tentu iman yang kuat. Kesehatan dan afiat. Itu Semua semua tuh rezeki termasuk di di situ. dunia, betul. Tinggal Allah kalau mau beri semuanya alhamdulillah, mau beri sedikit alhamdulillah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga minta ya Allah kasih hasanah. Apa itu di akhirat hasanah? Yang pertama keringanan dalam perhitungan. Kita kalau dari luar negeri di doana bisa dipersulit, bisa tidak. nah, bisa kalau overweight kadang-kadang dibolehin lewat. Iya, kita di akhirat ada perhitungan. Itu kesudahan. Yang kedua, di akhirat sebelum masuk ke sorga atau ke neraka, ada peristiwa yang mencekam luar biasa. Kita minta, ya Allah, saya selamatkan dari peristiwa yang mencekam. Baru dimudahkan perhitungan kita. Ini, oh ya inilah. Ada Jadi orang, bagasi-bagasi ada orang kelebihan bahkan gitu. yang tidak dilakukan perhitungan, dilihat saja, oh ini orang baik-baik nih. Kita juga kan biasa di doana dilihat begitu, oh ini. Doana apa, Bi? Tolong terjemahkan dulu, nggak semua orang tahu doana itu apa. Di apa? Airport bukan. Di airport, bukan Di di airport, imigrasi. di imigrasi bagian itu ya. Biasa kan dia Paspor kontrol atau apa. Oh ini dia sudah kenal kita. Oh Bapak langsung aja Pak. Silakan. Nah, di akhirat ada juga yang begitu, dipermudah. Baru masuk surga. Itu udah first class banget ya, Bi. Masuk surga. Ada lebih dari surga. Dapat ridho Tuhan. Ada lebih dari ridho Tuhan. Melihat, memandang Tuhan. Nah itu atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baru kita tekankan lagi. Singkirkan kami dari neraka. Kenapa? Karena ada orang yang masuk surga mampir neraka dulu. Gitu. Nah ini tidak ada lagi yang tidak termasuk di situ. Semuanya sudah Semuanya mau termasuk. doa. Orang sahabat Nabi diminta doakan saya. Dia doa ini. Dia bilang, masa cuma singkat begitu? Dia bilang tidak ada lagi yang di luar ini, semua sudah masuk di situ. Sehingga kita namakan doa sapu jagat. Jadi penting buat dibaca berulang-ulang. Yang paling menarik sih menurut Ella,
tadi yang soal bahwa ini tuh kita bukan cuma mendoakan diri sendiri, Iya. tapi mendoakan semua gitu ya, kita bersama-sama. Karena banyak juga tadi Bi yang doanya nggak terkabul, iri sama orang yang doanya Iya, terkabul tidak, gitu tidak. kan, atau ya saling membandingkan. Padahal yang diajarkan itu adalah ya kita saling mendoakan kebaikan itu gitu ya Iya. buat orang lain. Tapi mau beri contoh. Hmm. Kalau kita membeli sebiji jeruk, kita akan teliti. Tapi kalau 1 kilo, tidak seteliti itu. Kalau kita salat sendirian, kesalahannya kita tanggung sendiri. Kekurangannya harus kita penuhi. Tapi kalau kita berjamaah, itu kita tidak baca Fatihah. Datang di akhir waktu ruku, kita sudah dianggap. Betul. Nah, jadi itu gunanya berjamaah, gunanya kebersamaan. Itu gunanya kerjasama, bukan justru saling berkompetisi Iya, kayak berkompetisi. ini Bi, kadang-kadang kayak rasanya kayak surganya sempit harus rebutan gitu. Buat masuk surga, bukannya insya Allah masuk surga rame-rame ya kayak Iya. rame. Nggak ini. Cariustad.id, platform yang membantu menghubungkan umat dengan ustadz-ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Klik www.cariustad.id, lalu pilih jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Ada kajian keluarga, kajian kelompok, bimbingan personal, juga khutbah Jumat dan Hari Besar Islam. Tentukan lokasi kegiatan. Setelah itu klik dari sini. Direktori Cariustad.id akan menampilkan ustadz atau ustazah yang sesuai dengan filter pencarian. Anda juga bisa mencari tahu lebih detail mengenai ustadz atau ustazah yang akan dipilih. Karena tak hanya profil dan karyanya saja, ada juga akun sosial media dari ustadz atau ustazah tersebut. Setelah mantap menemukan ustadz pilihanmu, klik tab Kontak Ustadz. Cariustad.id untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Jadi mungkin aku mau tanya dikit tentang role-nya takdir. Aku baru ingat balik pada saat nisfu Sya'ban kemarin, memang itu Allah sudah tetapkan semua ganjaran, semua hal-hal yang akan terjadi kepada kita pada hari itu gitu ya, Judo. Jadi sebenarnya aku curious sedikit tentang ya ada takdir, tapi juga ada peran doanya manusia yang mungkin nggak tahu bisa mengubah takdir itu atau memang semuanya sudah tertulis itu ya. Begini, kita bisa berkata Tuhan bisa saja ubah, tapi ada ulama berkata tidak diubah. Tuhan bisa berkata begini, takdirnya orang ini begini kalau dia begini, begini kalau dia begitu, ya toh. Nah, dari situ terjadi perubahan, bukan perubahan di Lauhul Mahfuz dalam ilmu Tuhan, tetapi perubahan dalam konteks yang bersangkutan. Okay. Jadi berarti doa itu berpengaruh, dan tapi sebetulnya tetap ada koridor-koridornya Ada gitu ya. Dari koridor. pilihan A atau pilihan B sudah ditetapkan gitu ya. Jadi A atau B itu akan tergantung pada doa dan permohonan dan usaha kita. Tapi nggak mungkin C, nggak mungkin D gitu ya. Tidak, sesuatu yang memang sudah di ini. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh aku tuh lahir nasibku tuh buruk, aku tuh sial melulu dan sebagainya, itu tuh sebetulnya tadi tidak sekali lagi berhubungan dengan Tuhan, sangka baik berprasangka. Ya toh, boleh jadi itu buruk karena langkah Anda keliru. Jadi lakukan introspeksi. Kalau sudah melakukan introspeksi, saya tidak salah dan sebagainya, yakinlah bahwa hari ini begini, tapi besok akan lebih baik. Jadi nggak boleh putus asa juga, prasangka baiknya itu terus-menerus dan yakin bahwa ya Tuhan sudah berjanji bahwa doanya pasti diterima pasti gitu kan. Kalau kita percaya, nggak mungkin gitu ya, Tuhan tuh ingkar janji dan nggak mungkin memang kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sudah dijanjikan olehnya. Oke. Terakhir nih Bi, mau menyambut Lailatul Qadar kan kita. Jadi ada doa khusus nggak ini sebelum kita semua memasuki periode-periode penting ini, apakah ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW buat Lailatul Qadar? Disimak ya teman-teman. Iya, pernah Sayyidah Aisyah bertanya pada Nabi, seandainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, saya minta apa ya? Nabi jawabannya sangat singkat. Dia bilang, berdoalah,
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu Fa'fu anni. anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Kamu suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Kalau sudah dapat seseorang pemaafan dari Allah, Ya, sudah kenapa? terhapus segalanya dan otomatis dia masuk surga. Amin, amin. Ya, itu jadi doa yang singkat yang dipanjatkan dengan tulus, itu yang diajarkan Nabi. Tidak perlu, saya habis itu selalu berkata begini, doa itu tidak harus panjang-panjang. Bahkan Abi selalu itu kalau ada orang minta doa, bagaimana Abi? Abi kan tunjuk ke atas, ya Allah, tunjuk Kabulkan. orangnya. Ini dia punya maksud, belum tentu dia sampaikan semua sama Abi. Betul. Ya Allah, kamu tahu apa yang diinginkan, kabulkan dia. Kabulkan. Selama kita tulus, insya Allah Tuhan kabulkan. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan janji Allah, doa-doa kita dikabulkan, dan ini menyambut momen spesial malam-malam Lailatul Qadar. Teman-teman diingat-ingat ya tadi doanya, mohon ampunan ke Yang Maha Pengampun. Insya Allah. Sampai jumpa lagi teman-teman di Tafsir Al-Misbah. Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, jangan lupa untuk disampaikan juga. Dan ada bukunya, ada aplikasi Tafsir Al-Misbah juga. Saya yakin teman-teman udah punya, bisa juga tuh dibaca di sela-sela sambil ketemu kita lagi insya Allah besok ya. Abi dan Kak Fatih. Terima kasih.